Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 kelas TBI 3 akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu administrasi sarana dan prasarana. Materi administrasi sarana dan prasarana ini ada 3 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama, administrasi sarana prasarana dalam pendidikan, yang kedua, proses administrasi sarana prasarana pendidikan, dan yang ketiga adalah peran penting guru dalam administrasi sarana prasarana pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, proyek. Sedangkan secara etimologi atau bahasa, sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Sedangkan prasarana mengandung pengertian suatu alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ditinjau dari habis dan tidaknya dipakai. Sarana pendidikan yang habis dan tidaknya dipakai dibagi menjadi ada 2 macam, yakni sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Yang pertama adalah sarana pendidikan yang habis dipakai, merupakan segala sesuatu yang berbentuk bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Dan yang kedua adalah sarana pendidikan yang tahan lama, merupakan keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus atau berulang kali dengan rentang penggunaan yang relatif lama, seperti bangku sekolah, lemari, papan tulis, dan lain-lain. Yang kedua adalah ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Sarana pendidikan yang ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni sarana pendidikan yang bergerak dan sarana pendidikan yang tidak bergerak. Yang pertama adalah sarana pendidikan yang bergerak, merupakan sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya, rak arsip, bangku sekolah, komputer, dan lain-lain. Yang kedua adalah sarana pendidikan tidak bergerak, adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan, misalnya saluran dari perusahaan daerah ibu. Sarana pendidikan yang ketiga adalah ditinjau dari hubungannya dalam kegiatan belajar mengajar. Sarana pendidikan ditinjau dari hubungannya dalam kegiatan belajar mengajar dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu alat peraga, alat pelajaran, dan media pengajaran. Yang pertama adalah alat pelajaran. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Contohnya adalah buku, alat tulis, dan alat praktik. Kemudian alat peraga adalah alat pembantu dalam pendidikan dan pengajaran, baik berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik dari yang abstrak sampai yang konkret. Yang ketiga adalah media pengajaran, adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar guru dan siswa untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan. Adapun prasarana dalam pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti laboratorium, lab komputer, lab bahasa, dan ruang perpustakaan. Yang kedua adalah prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar, misalnya ruang kepala sekolah, ruang guru, WC, dan lain-lain yang berhubungan dengan sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah sesuatu yang dirancang dan diatur dengan sebaik-baiknya, yang berupa barang atau gedung tertentu dalam mewujudkan pendidikan yang baik ke depannya.
Administrasi sarana prasarana pendidikan adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Baiklah, pada subchapter kali ini kita akan membahas mengenai proses administrasi sarana prasarana pendidikan. Aktivitas administrasi dalam sarana prasarana pendidikan menurut Sujipto meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan. Baiklah, kita akan membahas yang pertama. Yang pertama adalah perencanaan. Menurut Jones, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu analisis dalam menetapkan kebutuhan dalam proses belajar mengajar dengan istilah kebutuhan primer dan kebutuhan yang menunjang. Dalam proses perencanaan ini harus dilakukan dengan jeli sesuai dengan karakteristik sarana dan prasarana yang dibutuhkan, baik jenisnya, jumlahnya, ataupun pemanfaatannya, bahkan harganya. Menurut Soekarno, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita mendapatkan penetapan perencanaan akhir. Yang pertama, kita harus memadukan rencana kebutuhan kita terlebih dahulu. Apa sih yang menjadi rencana kebutuhan dalam ruang lingkup sekolah tersebut? Yang kedua, kita bisa menyusun rencana kebutuhan perlengkapan apa yang perlu dibutuhkan oleh sekolah. Lalu yang ketiga, kita harus menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja. Lalu yang keempat, kita bisa memadukan rencana kebutuhan dengan dana ataupun anggaran sekolah yang tersedia. Yang terakhir adalah memadukan rencana ataupun daftar kebutuhan perlengkapan yang urgent dengan seberapa banyak dana ataupun anggaran sekolah yang tersedia. Setelah itu, ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan dalam menyusun perencanaan sarana dan prasarana kantor ataupun sekolah. Yang pertama, gunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Yang kedua, tentukan jenis, kuantitas, serta kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, sesuaikan antara kebutuhan dan biaya yang tersedia. Yang keempat, sediakan dan gunakan sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional. Yang kelima, kumpulkan dan kelola data sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, penghapusan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua adalah pengadaan. Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah inventarisasi. Inventarisasi sarana dan prasarana merupakan rangkaian kegiatan dan usaha guna memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Tujuan dari inventarisasi ini adalah tidak lain dan tidak bukan agar terkoordinirnya data tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Yang keempat adalah penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan permindahan barang dan tanggung jawab dari instansi yang satu terhadap instansi yang lainnya. Dalam penyaluran ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penyusunan alokasi. Penyusunan alokasi ini adalah hal yang paling utama untuk diperhatikan dalam penyaluran, dikarenakan untuk menghindarinya pemborosan dalam pembagian ataupun pendistribusian terhadap kebutuhan pemakainya. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan adalah pengiriman barang. Dalam pengiriman barang yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, tentu saja bagaimana cara pengiriman barang tersebut. Lalu, bagaimana pengemasan, pemuatan, serta pengangkutan barang tersebut. Lalu yang ketiga
adalah penyerahan barang. Dalam penyerahan barang, hal yang perlu diperhatikan adalah yang tentu saja adalah daftar penyerahan barang tersebut. Kemudian surat pengantarnya, adakah fakturnya, ataupun tanda terima penyerahan barang, dan biaya pengiriman dan lain sebagainya dalam hal penyerahan barang. Yang kelima, pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemanfaatan dan pemeliharaan adalah hal yang selalu beriringan dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Karena di satu sisi barang tersebut harus dimanfaatkan sesuai pemakaiannya, lalu harus dipelihara. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan adalah agar barang tersebut tidak mudah rusak, agar barang tersebut tidak mudah hilang, agar barang tersebut tidak mudah kadaluarsa, ataupun agar barang tersebut tidak mudah susut. Namun intinya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan ini tujuannya adalah agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih sesuai dengan tatanan yang ada. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah pemeliharaan berdasarkan waktu. Nah, dalam berdasarkan waktu ini dibagi kembali menjadi dua. Ada pemeliharaan sehari-hari dan ada juga pemeliharaan secara berkala. Dalam pemeliharaan sehari-hari biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut. Misalnya, pemeliharaan ruang kerja, printer, ataupun komputer, di mana barang-barang tersebut harus dilakukan setiap hari pembersihannya dan pemeliharaannya agar kebersihannya tetap terjaga dan menghindari kerusakan yang parah. Kemudian pemeliharaan secara berkala. Dalam pemeliharaan secara berkala biasanya dilakukan oleh petugas-petugas khusus yang menangani sarana dan prasarana tersebut, dan biasanya memiliki rentan waktu pemeliharaan bisa seminggu sekali, 1 bulan sekali, ataupun setahun sekali sesuai pemeliharaan yang diperlukan oleh sarana dan prasarana tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Dalam pemeliharaan berdasarkan jenis barang ini dibagi menjadi dua kembali. Ada pemeliharaan barang bergerak dan pemeliharaan barang tidak bergerak. Dalam pemeliharaan barang bergerak bisa dilakukan setiap hari ataupun juga secara berkala sesuai kebutuhan dari sarana prasarana tersebut. Nah, contohnya adalah seperti mesin kantor ataupun alat elektronik yang ada dalam ruang lingkup pendidikan tersebut. Pemeliharaan barang tidak bergerak juga sama, bisa dilakukan setiap hari ataupun secara berkala. Dan contoh dalam pemeliharaan barang tidak bergerak ini adalah kita bisa membersihkan debu-debu yang menempel pada alat-alat ataupun sarana dan prasarana yang ada di sekolah ataupun ruang lingkup pendidikan tersebut. Yang keenam adalah penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghapusan ini biasanya terjadi apabila biaya rehabilitasi barang terlalu besar, sedangkan daya pakainya terlalu kecil atau terlalu minim. Maka akan lebih baik barang tersebut tidak dipakai lagi dan dikeluarkan dari daftar inventaris negara. Tentu saja penghapusan ini bisa menetralisir agar tidak terjadinya kerugian yang lebih besar di kemudian hari dan juga bisa meringankan beban kerja para inventarisasi. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah pengawasan. Dalam kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan perlu adanya monitoring ataupun pengawasan terhadap kerjasama satu sama lain, sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindari. Peran penting guru dalam administrasi sarana prasarana pendidikan. Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 45 Ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan
dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Memiliki peran dalam administrasi sarana prasarana sekolah, yaitu 1. Terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran, 2. Terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru, 3. Pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Jadi ada 3, yaitu terlibat dalam perencanaan, terlibat dalam pemanfaatan, dan terlibat dalam pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru mempunyai andil dalam administrasi sarana dan prasarana seperti berhubungan dengan sarana pengajaran, yaitu media pembelajaran, alat pelajaran, alat peraga, dan lain-lain. Guru harus aktif mengikuti perkembangan zaman agar tidak gagap teknologi atau gaptek. Guru juga harus terus belajar memahami dan mendalami administrasi sarana dan prasarana agar terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan, siswa dapat belajar secara maksimal dan efisien. Jadi, pengolahan sarana dan prasarana harus selalu diperhatikan oleh lembaga pendidikan seperti sekolah, dan harus ada yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Jika pengelolaan sarana dan prasarana berjalan dengan baik, maka dapat berdampak baik terhadap siswa dalam proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Maka, penyelenggaraan pendidikan, baik itu pemerintah, kepala sekolah, guru, personal sekolah yang lainnya maupun masyarakat, perlu terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman.